Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muwahhidin walhamdulillahilladzi ja'ala minal mu'minin walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, di sela-sela kesibukannya masih sempat ngaji ya, alhamdulillah. Ini bukan karena pengangguran kan, tapi karena emang mengkhususkan pengen ngaji ya. Dan kebenaran saya lagi mampir di Bandung. Kita habis taklim tadi juga di Lembang ya. Mampir ke lapas Sukamiskin ya. Pindah ke sini deh ya. Meskipun ini mendadak, tapi ya saya mikirnya sekali jalan ya. Tema kita agak sedikit menguras akal, tapi akal bakal seneng. Jadi jangan pernah katakan akal saya tidak cerdas. Akal kita cerdas, cuma jarang diolah. Temanya apa? Apakah Allah tidak bertempat? Oke. Kita nggak usah pakai teori aneh-aneh, pakai Quran, Sunnah aja ya. Quran, Sunnah. Karena akidah mesti sesuai dengan informasi, dengan yang kita yakini. Allah yang kita yakini menurunkan berita-berita, dan berita itu ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita baca, kita pahami. Masalahnya kemampuan memahami, ini yang masalah. Jadi sebenarnya Qurannya satu, Allahnya Esa satu. Yang banyak itu kepala orang yang baca Qurannya. Orang yang sudah nyantri 7 tahun, 6 tahun dengan yang nyantri setahun, beda nggak hasil bacaannya? Yang dibaca sama Quran, benar ya? Anak S1 tulisannya sama nggak dengan anak S2? Hasilnya beda. Tapi sekarang banyak orang kualitas anak SD ngomentarin doktor, profesor, ya. Kualitas baru hijrah kemarin sore ngomentarin kiai, nginterin ustadz, masyaikh yang sudah puluhan tahun hari-hari bersama Alkitab dan Sunnah. Inilah kemudian menjadi PR kita bersama ya. PR kita bersama ini. Inilah yang membuat masjid-masjid konflik, komplek-komplek tengkar. Karena yang kualitas baru ini dia ngerasa udah besar. Dia ngerasa udah setara masih ustadz. Coba aja lihat antum komentar-komentar di sosial media. Itu kan gak tahu diri itu. Kalau nggak ngerti baru hijrah, uskut, kul khairan, auliyasmut. Katakan khairan. Khairan itu kata-kata baik yang relevan. Ada baik tapi nggak relevan, nggak cocok. Udah baik harus dikasih yang pasnya. Ini udahlah nggak ngerti komentar, ya lucu. Saya masih ingat kalam Imam Syafi'i, jika aku berdebat dengan orang pintar pasti dia kalah. Tapi kalau berdebat sama orang bodoh pasti aku yang kalah. Jadi kalau udah ketemu gitu, masjid rame Pak di situ. Saya yakin masjid ini salah satunya nih. Tercium baunya ya. Gak bisa dibuat-buat itu. Jamaahnya, personalnya mungkin wallahu alam, saya nggak ngerti. Kan saya nggak pernah nanya dan belum pernah mampir di masjid ini. Itu aura terasa ketika sholat. Saya pernah ke satu wilayah di Cibinong, sholat di situ. Itu masalah kunut doang, itu orang sholat rame, tapi hatinya nggak nyatu, kan terasa Pak. Terasa bener. Saya biasa sholat tuh antara merem buka. Sekali itu kunut saya buka mata, bener. Segini nggak ngangkat, sono ngangkat. Tapi dalam batin mereka ada terbersit. Imam nih ahli bid'ah gitu. Jadi nggak nyatu sama imam. Terus ngapain dia sholat di situ?
Kita kalau mau bermakmum dengan seseorang, kita serahkan kendaraan sholat ini kepada dia. Mau dia gak kunut, mau dia kunut, itu urusan dia. Sama juga tuh, yang biasa kunut, imamnya gak kunut, berdiri dulu lama-lama. Ya salam, ya sama aja tuh. Sama-sama parah, gak mengerti bagaimana cara berbeda. Apalagi dalam bab akidah. Ya, siap mendengarkan? Ya. Siap, jangan pakai khayal anak-anak, ini pakai akal. Dengan akal tembuskan ke dalam kolbu, nanti baru ringan memahami ini, ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah buka hati pikiran kita berkah Al-Fatihah untuk memahami sifat-sifatnya. Siapakah dia? Benarkah dia bertempat? Atau bagaimanakah dia? Yang sering dijadikan dalil bahwa Allah bertempat itu ayatnya sama dengan dalil yang menunjukkan Allah tidak bertempat. Lucu nggak? Kalam ulama yang dinukil untuk memahami ayat tersebut sama dengan orang yang pro dan kontra. Ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau tsumma istawa 'alal 'arsy, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras, istawa. Kalam ulama yang digunakan sama untuk memahami ini. Yang paling ngerti ayat kita apa ulama? Ulama yang paling mengerti, ulama yang dekat ke masa Nabi atau ulama yang belakangan? Yang lebih dekat ke Nabi, namanya salaf. Makanya nama salaf ini seksi.